Kita sampaikan bahwa berumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Maka Gus Baha sampai mengatakan, belajarlah bersabar di dalam rumah tanggamu, karena kalian diuji dengan seseorang yang kalian cintai. Laisat dzakaru kal unsa, sangat berbeda laki-laki dengan perempuan. Berbeda cara pikirnya, berbeda cara mengatasi masalahnya, berbeda cara menyatakan perasaannya, berbeda cara komunikasinya. Maka kepada siapa ma'asyiral muslimin, kalau penjenengan sami akan mencontoh, salah satunya yang kita utamakan adalah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila dalam satu hadis beliau ngendika, innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah mencintai hamba at-taqiyya, hamba-hamba yang bertakwa, al-ghaniyya, hamba-hamba yang mencukupkan diri dengan takdirnya Allah, dan yang ketiga al-khafiyah. Pramila Bapak Ibu, kita usahakan bagaimana menjadi seorang suami yang taqiyya, suami yang keberadaannya itu memang ditugaskan di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifatul fil ard, pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi istrinya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan mungkin pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Sebagai istri, nggih kados makaten, bagaimana bisa menjadi seorang istri yang taqiyya, seorang istri yang taat kepada suaminya, yang kemudian menghormati, memuliakan, membahagiakan, menyenangkan, menghilangkan gundah gulana, sehingga tercapai keinginan kula panjenengan sami berumah tangga, inggih menika tercapainya as-sakinah wal mawaddah warahmah, ketenangan, kemudian cinta, kemudian kasih sayang. Pramila ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu upaya kita untuk menjadi pribadi taqiyya inggih menika nggih ngaji kados wonten dalu menika. Kita pengen menjadi pribadi-pribadi ingkang ulama menyebutkan seperti labanan kholison. Apa niku Bapak Ibu? Labanan kholison. Susu yang segar yang berada di dalam perut hewan ternak sapi, dia tetap murni meskipun di antara kotoran dan darah. Mboten enten ceritane susu menika ketika keluar diperah dari sapi kemudian tercampur darah atau tercampur kotoran. Filosofinya adalah kalau panjenengan sami tetap menjadi pribadi taqiyya meskipun kalau panjenengan sami berada di tengah-tengah masyarakat. Teng masyarakat mereka nggih rena-rena Bapak Ibu, enek sing apik, enek sing elek, enten sing sae, enten sing jahat, enten sing mendukung dakwah, tapi ada yang juga menjegal dakwah. Makanya di dalam kita bertolabul ilmi, harapannya ilmu itu akan menjaga kita, kemudian juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian bekal kula panjenengan sami ketika berumah tangga, bertemu laki-laki dan perempuan yang berbeda, tapi harus tetap sama-sama meraih ridhonya Allah. Maka kelak Bapak Ibu, di surga Allah akan berbincang kepada para penghuni surga. Allah akan bertanya,
wahai penduduk surga, apakah kalian sudah bahagia dengan apa yang kalian dapatkan? Lajeng para penduduk surga menjawab, ya Allah, bagaimana kami tidak bahagia? Bukankah Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak pernah Engkau berikan kepada makhluk selain kami? Lalu Allah bertanya kembali, maukah kalian wahai penduduk surga, aku berikan kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu semua? Apakah kenikmatan yang lebih tinggi itu, ya Allah? Apa masih ada nikmat yang lebih tinggi daripada surga? Lalu Allah mengatakan, aku akan ridho kepada kalian selama-lamanya, dan aku tidak akan murka kepada kalian sedikit saja. Pramilangge Bapak Ibu, kalau panjenengan sami berumah tangga dengan segala cobaannya, wong lanang menika nek nesu biasanya menang, ora guneman. Biasanya ngomong kon gak kopi, kon gak sarapan sego goreng, lah kok niki menang. Cukup nyetar motor, motornya dipanasi terus digas-gas, weng. Terus langsung berangkat tanpa pamit. Biasanya pamitan cium tangan, lah kok niki langsung nganggo jaket, nganggo helm, terus lawangi dibanting. Lah niku model wong lanang nek nesu. Tapi menawi tiang istri marah kepada suaminya, dia cenderung tidak diam. Bapak ning ruang tamu toke, aku dadi bojomu pirang-pirang tahun. Bapak pindah neng kamar toke, sik aku rong rampung mangsane. Oke, bapak neng mburi ya ditutke. Kok neng dinding ngetutke aku to. Lah aku lagi ngomong ora mbok rungokke. Pramila masal muslimin laisa dzakaru kal unsa. Kula panjenengan sami Bapak Ibu, jika bersabar dengan kondisi itu, menjadi pribadi yang taqiyah, ghaniyah, menerima takdirnya Allah. Ditakdirkan punya seorang istri yang mungkin lebih cerewet daripada wanita yang lain. Wanita itu, kata Dr. Aisyah Dahlan, diciptakan dengan 20.000 kata-kata. Sementara laki-laki diciptakan hanya dengan 7.000 kata-kata. Makanya bapak itu cenderung diam, laki-laki tidak pernah bercerita. Ujuk-ujuk darah tinggi Pak. Ada banyak dipendam. Ibu-ibu niku napa wae critakne kok, nggih. Ing mobil karo bojone mandek ning lampu merah, nek wong lemu nganggo klambi ndol-ndol, ya Allah Pak, deloken kuwi Pak. Wis lemu nganggo ndol-ndol. Nggih mlebu gedung pertemuan jagong. Ki sapa sing gawe sop iki asine ra karo-karuan. Kaprine kon loro, wortele kok tipis kaya ngene. Mungkin mantene delokke sapa sing makeup maintenance, ya Allah, wajah malah medeni kaya ngono. Kaya milih gedung kok kaya ngene, untel-untelan tamune akeh, gedunge cilik. Bapak diem saja Bapak Ibu. Sop asin ya kersa didahar, mboten kersa salehke. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Tapi kula panjenengan sami harus tetap ghaniyah, menerima takdirnya Allah. Makanya ada seorang ulama Bapak Ibu, istrinya itu susah dikendalikan, kongkonane angel, diperintah mboten kersa. Lajeng murid-muridnya mengatakan, wahai Syekh, kenapa Anda tidak ceraikan saja istri seperti itu? Kan dirinya tidak taat kepada engkau. Aku tidak menceraikannya karena dua alasan. Pertama,
dari kesabaranku menghadapi dirinya, Allah karuniakan dari rahim istriku anak-anak yang soleh dan solehah sebagai hadiah dari kesabaranku menghadapi omelannya. Dan kedua adalah aku takut jika aku menceraikan istriku, tidak ada laki-laki di luar sana yang lebih sabarnya daripada aku. Inilah ma'asyiral muslimin, menawi kula panjenengan sami menjadi pribadi ingkang ghonia, menerima pemberian Allah. Pasangan itu tidak ada yang sempurna. Jenengan mungkin oleh gantengi, tapi ra oleh sregepe. Ganteng turu tok, klemprak-klemprak, mau nyambut gawe ora gelem. Kur scroll TikTok ijazah palsu wae. Tapi mungkin jenengan angsal sregepe, ya Allah gemati luar biasa perhatian. Jenengan lagi ngendika, Pak aku keseli Pak, langsung keroi tidak kejadian. Pak aku luwe langsung tukok mie ayam. Pengertian. Tapi mungkin apa? Mboten patek ganteng. Awake dhewe nggih ngoten Bapak Ibu. Mungkin dapat istri, cari cantiknya, wah moblong-moblong koyok Ratu Indonesia, Miss Universe, Miss World, Miss Another World, ya Miss dunia lain. Ayu banget, tapi napa kon ngumbahi Dik, mbok umbah-umbah. Wah, aku nek umbah-umbah kuku-kuku cekleki Mas. Mbok nyapu to Dik, aku nek nyapu engko tanganku ngapal. Mboten saged napa-napa, tapi mungkin kita dapat istri yang pinter luar biasa, tapi apa? Suka mendebat kita. Dik, mbok aku digorengke tempe, aku kok esuk iki pengen sarapan tempe goreng. Jadi gini ya Mas, duduk dulu sebentar, saya akan jelaskan. Menurut penelitian terbaru tentang tempe, tempe itu mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, apalagi kena minyak, maka wah kuliah setengah jam. Rasito warak malah muring-muring wis de jaluk tempe oleh kuliah setengah jam. Mungkin kita dapat pandainya, pinternya, tapi kita tidak dapat nurutnya. Jenengan mungkin dapat nurutnya, lugu, dikongkon nopo-nopo nggih kersa, tapi napa? Nggak paham. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dunia adalah tempat ujian, berumah tangga juga ujian. Bagaimana kita menjadi suami yang betul-betul qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami yang bisa jadi panglima, ibarat membawa pasukan, kita tahu strategi menghadapi dunia bagaimana. Jenenge panglima Mas, kowe sing numpak daran, Mas kowe sing mlaku, Mas kowe sing dhuwur bagian mana. Dia tahu bagaimana kemudian berperang. Nah, istri kita, anak kita adalah pasukan-pasukan kita. Kita atur di rumah, Bu. Urusan rumah tangga awakmu sing ngurusi, bocah-bocah sinaune, bayar SPP nengko aku, kabeh urusan masalah duit aku, tapi masalah kasih sayang dan lain sebagainya dirimu. Kita gelorakan rumah tangga kita dan para ayah sebagai panglimanya. Seorang laki-laki juga harus qawam, napa niku qawam Bapak Ibu, nyukupi sedanten kebutuhan istrinya. Maka nggih para laki-laki, dulu ketika kita ijab kabul salaman di hadapan wali dari istri kita, istri yang merupakan anak gadis kecil, tiba-tiba dibesarkan oleh bapak ibunya, dirawat, dibandani, dibesarkan, dididik, dikuliahkan dengan duit bapak ibunya. Tiba-tiba ketika dewasa kita ambil, kita minta dari bapak ibunya, kemudian ikut bersama kita, maka bapaknya akan bilang, Mas, saya tidak peduli setelah ini anakku mau kamu bawa kemana. Mau di Jawa, luar negeri, monggo. Saya nggak peduli anakku nanti kamu inepkan di mana. Rumah kecil, pondok, atau mungkin rumah gedong, atau mungkin istana, terserah.
Saya juga tidak peduli anakku kamu kasih makan apa, monggo, semua tanggung jawabmu. Tapi saya akan segera peduli dan akan menuntutmu di hadapan Allah kelak di pengadilannya ketika anakku engkau telantarkan agamanya, tidak kau didik agamanya, tidak kau cukupi kebutuhan rohaninya. Pramila inilah Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa suami harus ditaati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena laki-laki itu dilebihkan atas perempuan dan laki-laki itu menanggung nafkah dari istrinya. Ibaratnya nggih, dari ujung rambut sampai ujung kaki urusan perempuan inilah yang bandani adalah suaminya. Makanya Rasul mengatakan akan masuk surga seorang perempuan jika dia melakukan 3 hal. 1, puasa Ramadan. 2, dia jaga sholat 5 waktunya. 3, dia mentaati suaminya. Maka oleh karena itu nggih Bapak Ibu, para ayah keluar dari rumah. Napa boleh niki Pak, sasi-sasi Juni-Juli alhamdulillah pun terlewati nggih. Awake dhewe kaya petinju niki bengep kena uppercut hook ya. Membayar SPP, daftar ulang anak sekolah, alhamdulillah awake dhewe Agustus pun merdeka. Nggih. Kur ngibarke bendera tok. Ning omah ukur majelis piye, Pak teko piye Bu? Lah piye Pak? Wong loro gur piye mongko apotek niki laris koyoke laris banget nggih. Kiwa tengen nggih. Makanya para ayah itu menanggung nafkah keluarganya. Jenengan mang tingali nek piknik keluarga nika, wah ibuke kabeh dipesen Indomie goreng, es jeruk, pop es, maklor, cilor, wah kabeh dipesen. Anake renang rene rono seneng. Niku mang tingali bapake mesti nang pojokan karo nyekeli sirah. Iki engko kira-kira tomboke piye ya. Maka para ayah, para ibu, monggo berbagi peran. Para laki-laki qawam menutup seluruh kebutuhan sandang pangan papan. Agar apa? Tercipta kondisi sakinah. Uang itu Bu ya, rezeki dari suami itu insya Allah akan mampu mencukupi kalau dipakai untuk hidup. Tapi rezeki itu tidak pernah cukup kalau dipakai untuk gaya hidup. Maka Ali bin Abi Thalib ngendika, kunci dari sehatnya badan adalah dengan mensedikitkan makanan, dan kunci dari sehatnya atau bahagianya hati adalah dengan mensederhanakan keinginan. Nah kalau kita ini Bapak Ibu pengen gula darahnya normal, kolesterol normal, tensi normal, makanya nopo dokter-dokter menika ngendika Pak Bu sering-sering jamu. Nopo Bapak dokter kok jamu? Jamu menika jaga mulut. Kita ini kadang-kadang cita-citanya kurus tapi hobinya ngemil. Anggerane wong dodol kabeh dicegat. Putu, tumbas putu. Enak donat, tuku donat. Enak tahu kupat, tuku tahu kupat. War niku wis sangger lewat kabeh dicegat. Pramila tubuh ini akan mampu menjadi sehat kalau kita mensedikitkan makan. Maka orang Arab mengatakan kami adalah generasi yang hanya makan ketika lapar dan segera berhenti sebelum kami kenyang. Maka ibu bapak, makan yang sedikit akan menjaga kecerdasan. Kita tidak sibuk ngurusi perut kita yang mungkin besesek, tapi kita coba, apalagi panjenengan ingkang yuswa sampun 40. Ketika lambung sudah mulai tidak selentur ketika masih muda, maka kita jaga makanannya, dikurangi yang putih-putih, nasi putih, gula putih, tepung putih, garam putih, semua yang putih-putih dikurangi. Dok, saya ini sudah minum obat kolesterol, saya nggak makan jeroan,
Saya juga nggak makan kuning telur, tapi kok kolesterol saya nggak turun-turun. Ini kan nek sarapan apa Bu? Kalau sarapan gorengan sak kresek. Itu. Yang kedua, sederhanakan keinginan Bapak Ibu. Kita akan bahagia. Keluar bersama istri Ahad pagi atau mungkin habis subuh jalan-jalan berdua, ngobrol ngalor ngidul, karena pernikahan itu adalah ngobrol. Ngobrol nopo kemawon itu bermanfaat untuk pernikahan kita. Ngobrol sesuatu yang mungkin remeh-temeh, tapi bagi pasangan itu menjadi bumbu-bumbu pernikahan. Tapi nek ngobrol yang luar motor, pakai nganggo helm full face, gue cerita, kan ngomah piye Pak? Apa? Aku cerita khatmah kira krungu to, aku nganggo helm full face kok krungu apa? Pramila monggo Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menjadi keluarga yang berbagi peran. Para suami ditaati karena tanggung jawabnya yang besar. Maka kita nggih Pak, nanti akan ditanya tentang istri kita, kenapa enggak diajari agama? Maka mereka-mereka yang beristri lebih dari satu dan mereka tidak bisa adil, maka ancamannya di akhirat adalah mereka akan berjalan dengan terseok-seok. Maka mazhab Syafi'i menurut para ulama lebih menekankan sunnah itu istri satu saja. Maka ketika Dr. Zakir Naik kemarin dari Solo ke Malang ditanya sama salah satu hadirin wanita Kristen, dokter, saya itu suka kalau lihat umat Islam sholat, saya suka kalau lihat umat Islam puasa, tapi saya tidak suka kalau lihat umat Islam poligami. Lalu Dr. Zakir Naik bertanya, tolong sisters sebutkan satu ayat di Bible, satu saja, yang menyebutkan bahwa orang Kristen harus menikahi satu wanita. Oh, I'm sorry, I can't. Maaf, saya nggak bisa karena saya nggak hafal Bible. Tapi di agama kami ada keyakinan mereka yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. It is not the verse, itu bukan ayat, itu opini Anda. Maka saya kasih tahu, saya ini belajar kitab suci agama lain, sudah semua kitab saya baca, kata beliau. Ya Bible, ya punyanya Hindu, ya punyanya Buddha, punyanya Zionis, punyanya siapapun sudah saya baca. Dan tahukah Anda, hanya satu kitab suci di dunia ini yang menyuruh pemeluknya untuk menikah hanya satu saja, yaitu Al-Quran. Nikahilah wanita itu 2, 3, atau 4, atau kalau tidak bisa cukuplah kalian menikahi satu saja. Sedangkan Anda tahu ada tokoh di Hindu, istrinya berapa kata Dr. Zakir? 10, 12, 15, bukan. Istrinya 16.000 Bapak Ibu. Istri beliau 16.000 saja, kalian tidak komentar, kenapa umat Islam yang cuma 4 kemudian kalian komentar. Makanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suami harus ditaati. Ditaati dalam hal apa? Mboten dalam urusan yang mutlak. Dihormati pendapatnya, dihargai keputusan-keputusannya, diberi apresiasi perbuatan-perbuatan atau tindak tanduknya. Ya mungkin niatnya bapak niku saya dandan-dandan, Pak omahe bocor nih Pak, ning pojokan ke rembes sih. Beliau ingin menunjukkan kelelakiannya, sesuk tak benake. Garang anu malah dadi grojokan sewu. Kok malah tambah akeh Pak ya. Hargai ya. Apa yang beliau lakukan, mungkin itu di luar keterbatasannya. Maka Ma'asyiral muslimin, kenapa para laki-laki itu harus ditaati oleh para istri? Karena surganya istri ada di
laki-laki. Makanya nggih Bapak Ibu, kita jaga akhlak kita, terutama para ayah. Kita ini dilihat istri, dilihat anak. Apa yang kita sampaikan, tindak tanduk apa yang kita lakukan, program apa yang akan kita berikan. Makanya selain jadi panglima, selain jadi kowam, kalau panjenengan sami nggih supados dados imam buat keluarganya. Maka ada seorang ibu bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, anak saya itu kalau subuh tidurnya masih lelap sekali. Saya itu nggak berani bangunkan. Bagaimana syekh? Apa yang harus saya lakukan?" Lalu syekh ini menjawab, "Wahai ibu, kalau seandainya rumah ibu kebakaran dan ternyata putra panjenengan masih tertidur di dalamnya, nyenyak sekali, apakah ibu akan membiarkan dia tidur atau ibu akan menyeret kakinya keluar sehingga dia terbangun dan meninggalkan rumah yang terbakar itu?" "Tentu saja saya akan membangunkannya dan saya akan mengeluarkannya dari rumah itu." Itulah yang harus ibu lakukan untuk menyelamatkan agama anak panjenengan. Makanya ma'asyiral muslimin, ayah menjadi penentu dari sebuah keluarga apakah sakinah atau tidak. Rezeki, Pak, yang kita cari, kalau halal dia akan disuapkan ke istri jadi berkah, diberikan kepada anak-anak juga jadi berkah. Tapi kalau seandainya rezeki yang kita makan tidak halal, pekerjaan yang kita lakukan tidak halal, maka itu nanti akan imbasnya kepada istri yang membangkang, anak-anak yang susah didikan. Maka di Jogja itu ada seorang kiai sedang ngomong kepada penjual gorengan, "Mas, biyen bapak ibumu tirakate apa mas?" Kemudian bapak penjual gorengan ini menjawab, "Bapak kula riyen nggih sosok poso, nggih sosok salat malam." "Ane ibumu piye mas?" "Ibu kula nggih sami, nek mboten capek nggih poso, nek mboten capek nggih salat malam." "Lha napa to Pak Kiai?" "Lah ya to, ibu karo bapakmu sing tirakat salat bengi poso sunah wae, lahir anake kaya kowe. Apa meneh nek bapak ibumu ora tirakat babar blas." Mendengar nasihat dari Pak Kiai yang pedes ini, kemudian bapak penjual gorengan dan ibu suami istri ini memperbaiki sholatnya, memperbaiki doanya, "Robbi habli minas solihin", memperbaiki sodakohnya, puasa sunahnya, sholat malamnya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, dari amalan ibu bapak ini lahirlah 3 anak solih solihah, hafal Quran mungkin 30 juz. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, mungkin nggak wae dhewe mikir, aku kok didik anak angel men ya, jak sholat angel, jak ngaji angel, jak neng masjid angel. Kembali kepada bapak dan ibunya masing-masing. Apakah kita sebagai ayah sudah menjadi suri teladan yang baik? Maka monggo Bapak Ibu, terutama para ayah, kita bikin program. HP kalau di rumah taruh di laci, jangan tiap hari pegang HP sehingga istri sumpek melihat. Nanti kemudian kalau istri ini sumpek larinya ke anak-anak. Anak-anak orang ngopo-ngopo gotak-gotak kabeh, mbok nyapu ngono, ngepel ngono. Wah, iki lesu iki, baterai nentek ini. Rasulullah itu kalau istrinya marah, beliau langsung bilang kepada para sahabat, "Pulanglah kalian." Kenapa? Setannya ibumu baru datang. Beliau tahu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa suami harus ditaati? Salah satunya karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan seorang istri bisa masuk surga salah satunya adalah karena taat kepada suaminya.
Kemudian bagaimana Bapak Ibu dengan istri yang harus disayangi? Makanya mahasiswa muslimin rahimakumullah, istri kita berkorban Pak, meninggalkan ayah ibunya demi suaminya yang baru dia kenal mungkin tidak begitu lama. Ditinggalkan rumah bapaknya yang mungkin lebih kaya, dia tinggalkan kampung halamannya yang mungkin punya banyak cerita untuk membersamai kita suaminya. Maka nggih, bapak-bapak nanti malam pulang dari sholat isya jam 9:30, 10 atau mungkin jam 11 istri kita sudah tidur tanpa make up, saking keselnya sampai ngowoh-ngowoh. Lihatlah wajah istri kita, itulah wajah yang kelak akan membersamai kita di surga. Amin ya robbal alamin. Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu, jenengan pengen mboten jengben teng surga ketemu kalih bapak melih? Pengennya orang pada semangat ngoten iki pripun Pak? Kalau ambali malih ibu-ibu, jenengan pengen mboten teng surga somben ketemu kalih bapak melih? Oh, pengen. Bapak-bapak kepengen mboten Pak somben teng surga ketemu kalih bojone melih? Wah, niki rapatnya semangat Bu. Padha kalih masjid nek menika ngoten niki kula tekoki malah nek saged ganti ustaz. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita bertemu di dunia, wanita yang kita nikahi kita bahagiakan. Maka dalam pernikahan ada konsep namanya sakinah. Apa Pak sakinah? Ibarat bulu anak panah. Bulu anak panah itu Pak, kalau kita lesatkan bulunya itu bergerak, montang-manting, montang-manting. Bulu ini baru akan diam ketika anak panah itu sudah nancep di sasaran. Lu jenengan riyen pun nate jomblo nggih Bapak Ibu. Jomblo rung duwe jodoh menika. Atus mbak-mbak yang pakai seragam oren-oren ini. Mungkin ya dulunya itu pikirannya nggih ngoten niku. Ketemu guru, wah ketoke aku cocok iki di bojo guru. Anak lain aja diajari, apalagi anakku. Iya. Ternyata di bojo guru ra penak Pak, ra diangkat-angkat. Honorer wae. Akhirnya pindah. Golek calon bojo penjual makanan. Ganteng. Tapi ternyata langganannya ibu-ibu, cemburu, wah, rapenak di bojo penjual makanan. Akhirnya napa? Pilih di bojo perawat. Orang sakit aja dirawat, apalagi kamu gitu. Tapi ternyata di bojo perawat makan hati, bengi tugas terus, ratau neng omah. Kapan dia anake iki? Akhirnya milih calon bojo dokter ya. Masalahnya ranek dokter sing gelem karo awake dhewe. Jadi ketika jomblo itu hati itu gelisah gitu, bingung sapa iki calonku iki. Umur 22, 23 niku wis bingung niku. Maka ketika menikah Allah berikan apa sakan menikah sukun. Kalau dalam ilmu huruf hijaiyah itu mati, tenang. Sudah nggak mikirkan mantan, nggak mikirkan orang lain, yang dipikirkan ya cuma suaminya, gimana bahagiakan istrinya. Dulu bapak-bapak kalau makan enak belum punya istri ya yang dipikir ya nggak ada, makan sendiri. Habis sekarang kalau makan enak, wah bojoku ning omah mangan apa ya? Aku mangan enak kaya ngene, bojoku malah mangan sego aking ku piye? Sakan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para pria, jika engkau di jalan raya mendapati wanita yang menarik hatimu, segeralah pulang. Karena apa yang dimiliki wanita itu juga dimiliki oleh istrimu. Pramila ibu-ibu, para istri monggo dijaga mata suaminya.
Di luar itu Bu, wanita-wanita banyak yang berdandan. Alisnya asli kerok ganti alis buatan. Itepe kayak ite palsu. Kemudian pakai skincare. Wah. Raine suntik botok, botok melanding no, botok nopo. Kersane kuwenceng. Ayam po alfa itu suntik botok DNA salmon 95 juta. Dengan DNA lele mungkin. Nah, kita itu di luar sana banyak sekali wanita-wanita menarik. Nah, kalau kita pulang mendapati istriku, aku pulang, iya aku tahu ya. Buka lawang, nguarepane ngangge roll mentelung nika. Yo tengen koyo nganggo daster bolong kabeh. Arep diambung ngambune oli, remason, kayu putih, fresh care. Sudah tidak menarik. Makanya masyarakat muslimin Rasulullah ketika safar mau pulang dia utus utusan dulu ke rumah, kabarkan bahwa aku segera pulang. Agar apa? Agar istri bersiap-siap. Rasulullah mampir ke masjid, beliau bersiwak, bersihkan giginya, bersihkan badannya, pakai wewangian. Pulang ke rumah, istri mendapati kita dalam kondisi segar, dalam kondisi ganteng dan wangi. Makanya bapak-bapak, kata Nabi, dua hal yang aku suka dari dunia ini adalah minyak wangi dan perempuan. Maka oleh karena itu, berikan pelayanan terbaik kepada istri kita. Maka agar muncul rasa sakinah. Kinten-kinten Pak, apa yang membuat istri kita suka? Tanya. Abu Darda itu pernah bilang kepada istrinya, wahai istriku, tolong beritahu kepadaku, kalau kamu marah, aku harus bagaimana? Dan aku akan beritahukan kepadamu, kalau aku marah, kamu harus bagaimana? Kenapa? Kalau tidak begitu, kita berdua ini mudah sekali berpisah. Makanya tanyakan Pak, ibu-ibu, pengen opo, jalo opo. Kadang ibu-ibu itu gampang muring-muring, ya. Kalau tanggal tua muring-muring, piringnya buanting itu jono plastik kabeh. Ya. Niku muring-muring ngoten niku gampang Pak, dikompres nganggo atusan limo nang bathuke ngoten nggih. Insyaallah mari. Pamiran apa masuk muslimin? Ada orang mengatakan kelembutan istri dipanggil suami itu tergantung dari belanja hariannya. Ya. Kalau dipanggil Bu, jawabannya inji, sendiko dawu. Ya. Sehari 500.000 Bapak Ibu. Tapi kalau Bu, apa meneh? Lah niki 50.000 jujul petang buluh. Ya. Makanya masuk muslimin rahimakumullah, monggo kita betul-betul upayakan sakinah di rumah. Jangan menghadirkan bercanda-bercanda yang menyebabkan sakit hati istri. Jangan membuat seorang suami marah kepada panjenengan, maka nanti Allah akan karuniakan mawaddah, perasaan cinta, ada hasrat, ada nafsu, ada keinginan untuk mendatangi istri, untuk mendatangi suami. Maka ketika istri dilihat suaminya ridho, kemudian dia salaman, kemudian dia cium tangan suaminya, maka kata Nabi, berguguranlah dosa-dosa di antara mereka berdua. Maka Rasulullah selalu menjaga keharmonisannya Bapak Ibu dengan cara apa? Beliau tidak makan kecuali makan bersama istrinya ketika di rumah. Dan beliau selalu menyuapi istrinya dengan tangan beliau sendiri. Ibu-ibu, kapan terakhir jenengan disuapi kalih bapak? Dereng nate niku Pak. Kula disuapi terakhir pas kula mlebet IGD. Beliau kalau minum, Bapak Ibu, beliau bertanya kepada Ibu Aisyah, wahai Aisyah, tadi engkau minum dari sisi yang mana? Engkau letakkan bibirmu di ujung gelas yang mana? Di ujung gelas yang sini ya Rasulullah. Maka Rasulullah akan meminum tepat di bekas bibirnya Ibu Aisyah. Begitulah beliau menancapkan keharmonisan kepada istri-istri beliau. Bapak-bapak, kinten-kinten pripun Bu,
Mau gelasnya bekasmu toh. Nggih niku Pak, tulung kumbandang. Malah kon ngumbah, nggih. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, nanti kalau muncul mawaddah, baru kemudian muncul rahmah. Panjenengan yang sudah omah-omah pinten Pak? 5 tahun, 10 tahun, 15, 25, pernikahan emas, pernikahan perak, perunggu, platinum. Mungkin pun semakin lama kita menikah, kita tidak mencari sosok yang sempurna. Tapi bagaimana kita menua bersama, memaklumi, memahami, mengalah, bukan berarti kalah, tapi untuk mempertahankan sesuatu yang lebih besar, ingin menikah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin, kajian kita pada maghrib kali ini semoga bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelenta-kelentu anggenipun kawula matur, semoga Allah izinkan kita menjadi suami soleh, istri yang solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang qurrata ayun, dan kula panjenengan sami dipanggil Allah dalam kondisi husnul khatimah. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.